Selamat datang di channel Islam Sejati. Sebelum mendengarkan, kami hanya sekedar mengingatkan Anda, akan lebih baik jika Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, dan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, ma ba'd. Kita lanjutkan malam ini halaman 235 kalau di bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Waihak. Ya, waihak tuh bahasa Indonesia koplok. Ya, artinya tolol loh. Kaifa tadda'i tariqa haula'il qaum. Atas dasar apa Anda mengklaim, mengaku sama jalannya seperti mereka? Artinya orang-orang solehin. Anda mengaku golongan orang-orang yang soleh, mengaku jadi kiai, mengaku jadi ustadz, mengaku jadi ajengan, dan banyak pengakuan. Nah, atas dasar apa Anda menyamakan diri Anda dengan mereka orang-orang yang soleh tadi? Wa anta musyrikun bika, padahal engkau betul-betul musyrik. Engkau mempersekutukan Tuhanmu dengan dirimu sendiri. Artinya kamu bukan menyampaikan kebesaran Tuhan, tapi menyampaikan kebesaran dirimu sendiri. Kamu tidak pernah mengajak orang bersyukur kepada Allah, tapi menuntut orang untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri. Itu kemusyrikan, artinya mempersekutukan Tuhanmu dengan dirimu sendiri. Bukannya ketika ada orang berterima kasih salah alamat, terima kasih sama Allah dong. Iya, saya hanya menyampaikan pesan Allah aja kok. Itu kan jasa saya. Seperti itulah mensekutukan Tuhan dengan dirimu sendiri, wa bighairika, dan memusyrikan Tuhan, mempersekutukan Tuhan dengan selain kamu. Artinya bahwa atas dasar apa Anda berdakwah, berceramah, ngaji sana, ngaji sini, ngaku jadi kiai, ngaji ustadz, tapi nyatanya Anda mempersekutukan Tuhanmu dengan dirimu sendiri dan mempersekutukan Tuhanmu dengan yang lainnya. Yang paling nyata, kalau orang itu menyembah berhala sangat kentara ya. Udah jelas musikannya patung berhala. Ini tidak berbentuk berhala, tapi lebih berbahaya di berhala. Itu duit. Duit materi itu lebih berbahaya daripada berhala-berhala itu. Sebodoh-bodohnya orang ya, kalau orang itu menyembah berhala ya pahamlah, oh itu kemusyrikan. Tapi kalau yang disembahnya itu materi, nggak kelihatan. Dia dermawan juga, nyantui anak yatim juga. Iya, tapi bagi dirinya sendiri, uang adalah segala-galanya. Bahkan Tuhan pun dikorbankan demi uang kok. Ada nggak yang jual agama demi uang? Ada nggak yang jual kehormatan demi uang? Itu kan kemusyrikan. Nah, bagaimana atas dasar apa Anda mengklaim
sama dengan mereka orang-orang saleh, dengan aulia, dengan para rasul, malah ngaku-ngaku sebagai pewaris Nabi lagi. Ya, jual-jual Nabi kan gitu. Ini kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bukan kata saya nanti. Ya. La imana laka wa ala wajhil ardi man takhafuhu wa tarjuh. Tidak ada iman di dalam dirimu. Memang kamu hafal Quran, memang kamu bisa ngaji, bisa baca kitab takrib, baca sapina, baca fatul mu'in dan sebagainya. Tapi la imana laka, di dalam dirimu tidak ada keimanan. Wa ala wajil ardi man takhafuhu, dan di atas bumi ini tidak ada yang kau takuti. Boro-boro takut sama Tuhan, sama polisi yang nggak takut. Iya kan, apalagi ini nggak ada yang ditakuti, nggak takut dosa, nggak takut Tuhan, nggak takut neraka, nggak takut. Semua dilawan, semuanya. Wa tarju, dan tidak ada yang kau harapkan siapapun, seolah kau merdeka sendiri. La zuhda laka, tidak ada kezuhudan dalam dirimu, kamu serakah kok. Ya sekarang begini, saya mau nanya. Ketika orang diundang ceramah, berdakwah, terus pasang tarif, bisnis dakwah namanya. Hah? Ada nggak orang berceramah yang pasang tarif? Ada nggak? Saya nggak tahu ya, saya mau nanya nih. Ada nggak? Ada. Ya udah. Kalau ada seorang mau balik diundang, lalu tarifnya 15 juta. Wajib nggak mendengarkannya? Sekalipun yang dia sampaikan adalah qala ta'ala, qala Rasulullah, cerita neraka, cerita surga, cerita pahala, cerita malaikat, cerita sisa kubur dan sebagainya. Tetapi ketika diundang ada tarifnya, ini bisnis. Boleh dengarkan nggak? Boleh. Wajib nggak? Karena juga bisnis. Bagusnya mendengarkan atau enggak? Bagusnya mendengarkan, lumayan dapat ilmu, ya kan? Ya, dapat ilmu bagaimanapun juga. Nah, itulah maksudnya. Jadi ya semacam itu. Atas dasar apa klaim Anda mengatakan Anda termasuk orang solehin, ahli thariqah, ahli syariat, ahli ma'rifat dan sebagainya, tapi di dalam dirimu ada kemusyrikan dan Anda masih dalam keadaan rakus. La zuhda laka wa fid dunya syai'un turiduhu. Di dunia ini selalu saja ada yang kau inginkan. Artinya apapun yang kau lakukan itu selalu berharap ada imbalan-imbalan, ada balasan dan sebagainya. Selalu ada sesuatu, ada udang di balik batu. Semua kebaikanmu bermotivasi untuk mendapatkan sesuatu. Tidak ada yang namanya lillahi ta'ala. Semuanya adalah kepentingan-kepentingan. Turidu la tauhida laka, tidak ada ketauhidan dalam dirimu. Wa anta tara ghairahu fi tariqika ilaih, ketika engkau sedang berjalan menuju Allah, sepanjang jalan itu engkau masih melirik saja kepada selain Allah. Artinya engkau selama perjalanan mencari kebenaran, ya selalu tergoda melihat yang lainnya. Itu kira-kira. Al-arifu gharibun fid dunya. Ketahuilah bahwa orang yang sudah arif billah, orang yang sudah kenal Allah itu
ibaratnya seperti orang asing di satu negeri. Kayak orang Kenya di Indramayu sendirian, ya nggak kenal siapa-siapa, tidak punya apa-apa, ya tidak mengandalkan siapa-siapa. Ya, al-arifu gharibun fid dunya wal akhirah, dan di akhirat juga. Wa zahidun, dan zuhud. Orang arif billah itu adalah seperti orang asing di negeri orang lain, ya, penuh dengan keprihatinan, penuh dengan kewaspadaan. Setiap tikungan dia selalu menanya mana jalan yang benar, ya. Lihat perapatan lagi nanya lagi, tidak pernah membanggakan dirinya sendiri serba tahu. Orang yang tahu tidak pernah ngaku tahu, malah justru dia banyak bertanya. Atau dalam peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Wa zahidun fihima wa fima siwal haq azza wa jalla fil jumlati la rughbata lahu fi ghairihi. Lalu apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fil jumlati, secara keseluruhan, la rughbata lahu, sudah tidak ada selera lagi. Orang yang arif billah itu sudah tidak mempan dengan godaan harta, godaan tahta, godaan wanita, sudah nggak ada. Ya, udah nggak ada yang menarik kok. Nah itu, jadi artinya jangan terburu-buru mengklaim atau merasa Anda sudah mencapai tingkatan ma'rifat, seolah-olah seperti sudah tahu segala-galanya. Ya, kadang-kadang, nah itu kadang-kadang orang tuh baru tahu sedikit, dikiranya sudah tahu banyak. Ini umum loh. Malah justru sebaliknya, menurut Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, kullama izdada ilmi izdada jahli. Semakin ilmuku bertambah banyak, semakin kebodohanku kelihatan banyak. Ya, tambah ilmu tambah goblok. Iya. Karena maksud saya bukan begitu logikanya. Semakin saya banyak ilmu, semakin menyadari akan kebodohan saya. Masa nambah ilmu mengurangi, yang nambah ya nambah. Kesadaran diri bahwa dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, setiap hari kita baca buku, sebanyak tahu. Bukannya kita lalu bos, malah ternyata enggak habis. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah berikan kepadamu hanyalah sedikit saja. Itulah. Ya qaumu isma'u minni. Wahai kaumku, wahai sahabat-sahabatku, coba dengarkan aku. Isma'u minni, dengarkan aku. Wa azilu tuhmah, singkirkanlah, jauhkanlah segala prasangkamu terhadap diriku. Wa azilu tuhmata li min qulubikum, dari hatimu. Tolong singkirkan praduga burukmu, ya, terhadap diriku dari hatimu itu. Hilangkan, percayalah. Ya. Ini keluhan semacam ini terjadi pada diri kita sekarang ini. Kepada para ulama soleh yang sekarang yang dihina-hinakan orang udah banyak loh. Iya, yang tidak tahu bahwa itu ulama yang soleh, ulama yang betul-betul beramal, ulama yang betul-betul berdiri tinggi, malah dihina-hinakan. Tapi yang pintar ngecap, iya, itu semacam ini. Ini sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sekarang diakui wali kutub, pemimpin wali alam dunia. Pada zamannya dia dicurigai, dia diburuk sangkai oleh orang-orang pada zamannya. Ya, dia mohon hilangkan segala prasangkamu itu.
Kaifa tattahimuni, bagaimana engkau menuduh aku dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Wa takdzabuni, dan kamu mencaci maki diriku, menjelek-jelekan diriku. Wa ana syafiqun alaikum, padahal aku sangat sayang sekali kepada kamu. Iya, ini terjadi di depan mata kita sendiri. Kita begitu sayangnya, begitu eman nih masyarakat, ya Allah, supaya anak-anak mereka pada sekolah. Iya, uang kita dermakan semuanya untuk mencerdaskan anak bangsa, agar yang pintar anak-anak mereka. Iya, tanah sebelah kita perlu tanah dibeli, nggak dijual, pasang harga setinggi langit. Iya kan, betul nggak? Iya, boro-boro pakai mangga, udahlah nggak usah lagi separuh buat bakar deh, enggak, melepas harganya. Ya, tanah satu bata itu 2 kintal, ini pasang harganya 10 kintal, sengaja ngejual. Malah ya dengan tidak sengaja, ya mungkin tukangnya yang salah ngukur barangkali, ya masih jengkal dipermasalahkan. Padahal nanti yang menikmati anak cucu mereka juga kok. Iya kan? Bagaimana engkau menuduhku macam-macam? Aku sangat sayang sekali kepadamu. Ini seperti di surat Al-Ahzab itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitu sayangnya Kanjeng Nabi. Tapi setiap hari lebih dilempar di mukanya pakai batu. Kan seperti dia semacam itu. Ahmilu afqalakum, ya, ku panggul segala bebanmu, ku tanggung sendiri segala bebanmu ini, dan aku sayang sama kamu. Wa khitu futuqa a'malikum, dan aku yang menjahit, yang menyambung amal-amal kamu yang robek-robek itu, seperti baju ya, terus amalnya itu. Wa asfa'u ilal haqqi azza wa jalla fi qubuli hasanatikum, dan aku doakan semoga kebaikan-kebaikanmu diterima di sisi Allah. Masih nggak percaya juga kepada aku. Nah, wa tajawuzu an sayyi'atikum, dan juga aku mohon kepada Allah supaya mengampuni segala dosa-dosamu. Ku doakan setiap sholat kamu. Ya. Man arafani ma yabrahu min inti. Tapi bagi orang yang sudah kenal aku, pasti tidak mungkin akan pergi meninggalkan aku ini, akan selalu bersamaku ini. Il ayyamut, sampai meninggal dunia. Ya ja'aluni ya syahwatihi wa ladzatihi wa ta'amihi wa syarabihi wa libasihi yasaghni bi an ghairi. Baru orang sudah tahu, baru percaya, baru saat itu dia akan betah bersama aku ini. Mudah-mudahan ini pengalaman Syaikhul Qadir Jailani semacam ini menjadi sebagai kata petunjuk bagi kita semuanya. Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi saya tidak akan mengulangi. Ayo besok tak tobat lagi lah. Tapi mindset teman-teman nilainya sudah perhatian sudah lagi tobat. Yang pertama, berjalan kita itu